Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Semoga saudaraku selalu sehat walafiat. Rezekinya mengalir setiap saat. Mendapat berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waoten. Orang tulul koplak tulen. Terlibat saling bagong di konten. Ngakak paten. Adalah Tete Uis namanya. Sedang mereaksi teman otennya. Kita nggak ngerti apa yang dibicarakannya. Kelihatan sama-sama pusing mereka punya kepala. Coba dengar kata mereka. Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara tuh mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit atau cicilan atau apa, kontrakan apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara merasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tulis sekarang. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Tete Uis mereaksinya. Oke, yang pertama, ajaran Geren ini jelas bukan ajaran yang ada di dalam Alkitab. Karena apa? Karena tidak pernah diajarkan semacam itu di dalam Alkitab. Coba cari. Dari semua para rasul, ajaran Yesus sendiri, apakah ada ajaran yang semacam itu? Di mana dikatakan kamu harus menabur, kemudian kamu akan mendapat. Salah satu contohnya di mana, tuliskan aja. Di situ tagihan kartu kredit. Kalau tagihan kartu kredit bisa dilunasi, kemudian dengan cara memberikan uang 3 juta kepada gereja, kemudian kartu kreditnya lunas sendiri, bukan kayak ini sesuatu hal yang benar-benar aneh. Di ayat berapa ada? Di Wahyu pasal 50. Baik, Geren lumayan dong. Wahyu 50 begitu. Kan nggak ada. Orang kalau mau bayar kartu kredit ya kamu pergi bayar. Kerja cari duit bayar. Kalau nggak bisa bayar kartu kredit nggak usah bikin kartu kredit gitu dong. Jangan hedonisme lalu suruh Tuhan yang melunasi gaya hidup kita. Contohnya kayak saya, misalnya saya beli jam 50 juta. Kemudian karena saya nggak punya uang, kemudian saya tulis di situ Tuhan harus bayar 50 juta. Emangnya Tuhan kerjaannya bayarin utang elu? Kan enggak. Jadi kalau memang gaya hidupnya itu nggak bisa dipenuhi, jangan gaya hidup tinggi. Gaya hidup sesuai dengan penghasilan yang ada. Jangan udah nggak bisa bayar kartu kredit, ya ke gereja aku bawa uang lah. 1 juta, siapa tahu bisa nanti balik 75 juta. Emang kamu pasang togel. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya kalau kita lihat, ajaran semacam ini sebenarnya lebih mirip kepada ajaran dari Pak Yusuf Mansur. Benar nggak? Dimana disuruh memberikan motor, nanti kamu dapat mobil. Kasih mobil, nanti kamu akan dapat mobil yang lebih mewah. Kasih mobil yang mewah, kamu nanti akan dapat rumah yang mewah. Bukan kayak ini ajaran mirip sekali dengan ajaran sedekah yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Atau jangan-jangan Yusuf Mansur itu versi yang dimiliki orang Islam, kemudian ini Geren Lumoindong versi yang dimiliki orang Kristen sendiri.
Makanya penting untuk belajar teologi yang tepat supaya ajaran-ajaran macam begini ini tidak diajarkan pada jemaat. Yang jadi perhatian, yang seiman pun cakar-cakaran. Apalagi yang beda iman. Tete Uwis ini seringkali bahas kita punya ajaran. Gak ngerti mereka bahas apa. Yang jelas dalam pemikirannya ada yang beda. Yang satu kesini, yang satu kesana. Dalam otaknya Oten ternyata rupa-rupa warnanya. Yang pasti nabi-nabinya sama, kitab sucinya juga nggak beda. Sama-sama Tuhannya tiga, tetap saja isi otaknya beda, sungguh terlalu terlala. Mereka satu sama lainnya nggak mau kalah. Sama-sama merasa nggak salah. Merasa benar kedua belah. Apa yang kalian suka, ya terserah. Hingga sekarang masalahnya nggak kelar. Tentu saja ajarannya begitu mutlak samar-samar. Makin dipahami masuk logika pun sukar. Bisa jadi keduanya nggak benar. Kita sih jadi penonton saja. Menikmati dan mengambil saja hikmahnya. Kalau perlu sambil senyum-senyum saja. Boleh juga sambil tertawa ria. Alhamdulillah, hari ini kita bahagia. Oleh sebab kita masih punya otak yang isinya sama.